Pertama, berita baik bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan ia berjalan bersama-sama dengan dua muridnya yang pulang ke Emmaus. Sungguh berbahagia bahwa pengikut dan murid Yesus mempunyai dan melayani seorang juru selamat yang hidup. Kedua, berita baik tentang kematiannya. Nah, mengapa berita kematiannya adalah berita yang baik? Kematiannya bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi justru suatu keharusan. Ayat yang ke-26 mengatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kita dapat mengerti mengapa Yesus menegur Petrus dengan keras. Sewaktu Petrus atas bisikan iblis hendak menghalangi Yesus pergi ke Yerusalem untuk mati. Walaupun ia dihukum mati oleh pemerintah Rom atas desakan pemimpin-pemimpin agama, semuanya itu menggenapi rencana Tuhan yang telah dinubuatkan nabi-nabi wasiat lama. Karena kematian Mesias, pengampunan dosa adalah kabar baik yang diberitakan ke seluruh dunia. Ketiga, walaupun Yesus dikenal oleh murid-muridnya, kabar baik adalah kesaksian yang harus diberitakan melalui firman-Nya. Yesus yang telah bangkit itu memberi prioritas utama kepada firman-Nya, kesaksian tentang dirinya dalam wasiat lama. Ayat yang ke-27 mengatakan, mulai dari Musa dan semua nabi-nabi, ia menerangkan kepada mereka apa yang telah dikatakan dalam firman Tuhan tentang dirinya. Dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus memberi pelajaran Alkitab kepada kedua muridnya yang tidak mudah terlupakan. Inti pelajaran menerangkan semuanya tentang dirinya. Yang keempat, kabar baik terdapat pada ayat yang ke-30 dan ke-31. Sewaktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Dalam beberapa minggu berikutnya, pengikut dan murid-murid Yesus dalam cara hidup jemaat Kristen yang pertama memecah roti di rumah mereka sebagai sambutan atau respons mereka terhadap pengorbanan Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Murid-murid Yesus dari Emmaus mengenal Yesus pada saat roti dipecahkan. Kita pun dapat mempunyai pengalaman yang sama. Kita dapat mengenal Dia dengan lebih baik setiap kali kita mempelajari dan menyelidiki firman-Nya, roti hidup untuk jiwa kita. Setiap kali kita ikut perjamuan suci dan makan roti yang telah dipecahkan, kita dapat mengenal Dia dengan lebih baik dan cintanya yang rela berkorban demi keselamatan kita, orang yang berdosa. Nah, apakah konklusinya? Yang pertama, kita telah pelajari bahwa inti pemuridan Kristen adalah mengikuti Yesus, Anak Allah, Guru besar, pionir, teladan kita, yang telah menyerahkan hidupnya sebagai korban persembahan di Golgota yang memungkinkan penebusan kita. Yang kedua, pemuridan adalah jawaban terhadap panggilan Tuhan yang masing-masing kita terima untuk diri sendiri. Yang ketiga, pergilah, berlaku untuk semua pengikut dan muridnya, dan harus tetap demikian.
Sebagaimana Yesus melatih dan mengutus murid-muridnya, hendaknya setiap gereja atau jemaat melaksanakan suatu program untuk melatih dan mengembangkan anggota-anggotanya, dipersiapkan untuk pelayanan. Kalau kita setia menjalankan tanggung jawab kita, Tuhan akan memahkotai usaha kita dengan sukses. Dan suatu umat dipersiapkan untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Yesus, Tuhan Yesus, menyertai kamu sekalian. Amin. Dengan harapan yang berbahagia ini, berakhirlah pelajaran kuartal tentang pemulihan Kristen. Sampai berjumpa kembali dalam pelajaran berikut, dalam kuartal yang baru, dengan judul The Wonder of Jesus, He Still Touches Hearts. Pengarang pelajaran ialah Roy Adams, Associate Editor Adventist Review. Untuk saran dan pertanyaan, kirimlah ke alamat email yang tercantum di bawah ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.